Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita harus mengimani tentang ratapan 3 ini, saudaraku, ayat 22 sampai 23. Kita diberikan sesuatu hal yang baru setiap pagi terjadi dalam kehidupan kita tentunya. Amin, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 atau pada tanggal 9 Sivan 5782 diambil dari kitab Bilangan 10 ayat 33 sampai 34 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu mereka berangkatlah dari Gunung Yahweh 3 hari perjalanan dengan tabut perjanjian Yahweh berjalan di depan mereka dalam 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Yahweh ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini berbicara tentang Israel meninggalkan Gunung Sinai. Bangsa Israel berada di Gunung Sinai, saudaraku, cukup lama, saudaraku. Dan peristiwa-peristiwa terjadi di Gunung Sinai termasuk turunnya 2 loh batu yang Bapak tetapkan yang berisi tentang 10 firman Yahweh yang ditulis langsung oleh jari Bapa Yahweh. Jadi kitab firman yang ditulis langsung itu oleh Bapa Yahweh sendiri ada, saudaraku, yaitu 10 perintah yang Bapa Yahweh tulis di dalam 2 loh batu itu. Namun firman yang lain masih ditulis oleh manusia, namun 2 loh batu itu tangan Bapa Yahweh sendiri yang langsung menulisnya, sehingga tidak mungkin dirubah lagi, saudaraku. Termasuk di dalamnya tentang hari Sabat yang Bapa Yahweh tetapkan, saudaraku, di dalam perintah yang keempat untuk menguduskannya, itu tangan Bapa Yahweh sendiri. Dan hari Sabat harus dirayakan sebagai pertemuan kudus, dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan tentang janji hari Sabat, Bapa Yahweh sangat kental sekali menekankan tentang hari Sabat ini, saudaraku. Dan lewat 10 perintah ini, saudaraku, yang Bapa Yahweh sendiri menulis dengan jari Bapa Yahweh sendiri. Firman yang ditulis oleh jari Bapa Yahweh sendiri, yaitu 10 firman itu, saudaraku. Dan lewat firman pagi hari ini mereka berangkat, saudaraku. Dalam keberangkatan mereka, tabut perjanjian berada di depan mereka, saudaraku. Dalam perjalanan di siang hari, tiang awan menutupi dari atas, saudaraku, karena padang pasir itu adalah sangat panas. Namun lewat ditudungi tiang awan ini maka mereka berjalan tentu tidak kepanasan, saudaraku. Sehingga firman juga berkata sepatu mereka, kasut mereka tidak lapuk dan tidak robek, saudaraku, dalam perjalanan itu, karena ada kuasa Bapa Yahweh melingkupi mereka. Dan juga tiang api pada malam hari, karena mereka juga tetap harus berjalan pada malam hari dalam kegelapan, namun dengan tiang api maka mereka tidak mengalami kegelapan, saudaraku. Dan saat mereka lapar, Bapa juga menurunkan mana itu, saudaraku. Jadi semua dalam perlindungan dan pembelaan Bapa Yahweh yang sempurna itu dalam menuntun bangsa Israel keluar lewat melalui perjalanan di padang gurun ini, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Kuasa Bapa Yahweh menuntun setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga di zaman kita sekarang, di era kita sekarang, saudaraku. Saat pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan melalui karya Bapa Yahweh bertepatan dengan hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta itu, saudaraku. Sehingga Roh Kudus itu sudah bersama orang yang percaya secara permanen, saudaraku. Dan Roh Kudus itulah juga Bapa Yahweh sendiri, roh Bapa Yahweh sendiri, yang sama halnya juga menuntun kehidupan kita, saudaraku, untuk melakukan segala kebenaran. Hal ini tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13a yang berkata demikian. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam seluruh kebenaran kita dituntun, saudaraku, bila roh Bapa Yahweh itu ada pada kita. Dan kita mengucap syukur, saudaraku, banyak hal yang selama ini kita tidak ketahui, sekarang kita menjadi tahu dalam kebenaran akan Bapa Yahweh.
karena kita dituntun oleh rohnya Bapa Yahweh, sehingga kita dibukakan tentang kebenaran-kebenaran itu, saudaraku. Justru sebaliknya, bila ada pengajaran ataupun penyampaian firman yang mengeraskan hati, tidak sesuai dengan kebenaran Bapa Yahweh, namun dia mengklaim bahwa dia dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, tentu ini berbeda, saudaraku, dengan firman yang tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 13 ini, saudaraku. Karena kitab Yohanes 16 ayat 13 jelas dikatakan, bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti hal-hal yang tidak benar itu akan dibukakan, saudaraku. Karena ada orang-orang yang dilawat oleh kuasa Ruach HaKodes, sehingga banyak hal yang dibukakan untuk menuju kebenaran yang Bapa Yahweh sudah tetapkan. Bukan sebaliknya, kebenaran yang sudah ditetapkan itu untuk membukanya tidak dilakukan, saudaraku. Namun ada komoditas yang tetap terus bertahan di dalam pengajaran-pengajaran yang lama, tidak mau membuka hati, membuka diri untuk masuk dalam pengajaran kebenaran yang baru, saudaraku. Pengenalan akan nama kekudusan Bapa Yahweh, tentang sabat-sabat Bapa Yahweh, tentang hari raya Bapa Yahweh, tentang tanda-tanda yang Bapa Yahweh berikan, tentang bagaimana melakukan makanan yang kosher dan tidak kosher dan sebagainya, tentang brit milah dan sebagainya, saudaraku. Itu semua kebenaran yang dibukakan, saudaraku. Namun banyak masihan gereja yang tertutup dengan hal seperti itu. Apakah seperti itu karya Roh Kudus itu, saudaraku? Menutup kebenaran-kebenaran itu? Tentu tidak. Bersama Ruach Kodes, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, bukan setengah-setengah, saudaraku, bukan separuh-separuh, namun seluruh kebenaran. Dan kita mengucap syukur, saudaraku, lewat karya Ruach Kodes yang memimpin kita terus dalam kehidupan kita sepenuhnya, sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka berjalan dalam jalan yang tentu tidak akan tersesat, saudaraku. Mereka malah berjalan sesuai dengan rancangan Bapa Yahweh terhadap bangsa itu. Demikian juga kita dituntun oleh Ruach HaKodes yang memimpin kita. Dia yang memimpin kita, saudaraku, dan menolong kita, mengajari kita, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang melalui karya Ruach Kodes, bukan roh yang lain, saudaraku. Tapi Ruach Kodes atau Roh Kudus adalah roh Bapa Yahweh itu sendiri. Amin. Sukses besar buat kita semua. Terus dalam iman dan tetap kita berjuang menjalankan kehidupan kita ini. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil dan kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan yang lebih terpenting lagi, saudaraku, ada keselamatan yang sudah Bapa berikan kepada kita yang memiliki iman dan percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.